Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala nabiyyina wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pagi hari ini saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Sekolah, dan teman-teman SDN 1 Durejaya. Pada pagi ini kita akan sama-sama membuat penjelasan tentang visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah kita. Sebelumnya saya aturkan kesempatan dan waktu kepada Haji Ami untuk memberikan sambutan sepatah dalam kata dan penceritaan. Oh, Bapak dulu ya? Oh iya. Mohon maaf. Pada Pak Estu dulu untuk memberikan sambutan apa namanya ya Pak Estu. Semoga waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin kepada sekolah. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan bagi yang agak teguh dan sehat. Ini tidak dapat bersilaturahmi tepatnya di Durejaya berkaitan dengan kegiatan atau pendidikan. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, keluarganya, dan semoga kita semua sampai akhirnya. Baik, pada kegiatan hari ini, Bapak Ibu, saya juga bertanya ke Bapak Kepala Sekolah dan saya juga menekankan bahwa ada beberapa sekolah itu Pak bahwa kenapa bisnisnya kita berubah. Ini kan di Indonesia kita mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa akan datang. Jadi mendiskusikan visi yang berpihak pembelajaran kepada murid di masa yang akan datang. Adapun rangkaian kegiatannya nanti biar saya juga akan memaparkan beberapa bagian, yaitu yang pertama mengangkat tujuan diskusi, meluluskan kalimat numpang, nanti akan dipandu oleh Ibu Aan melihat isi sekolah. Jadi merumuskan kalimat numpang dan melihat isi sekolah. Kalimat numpangnya ada di hadapan Bapak Ibu semuanya. Ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang kelima, perlu Bapak Ibu kami nanti yang akan memimpin, yaitu nanti barangkali pada sekolah ada kegiatan Bapak Ibu sekalian dalam proses pendidikan guru penggerak ini. Kita guru penggerak belajar membuat visi diri, membuat visi diri sebagai guru penggerak. Yang dari mana? Dari visi dan misi sekolah. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar calon penggerak untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan-rekan di sekolah SDN 1 Durejaya. Terkadang visi atau prakarsa atau penyelarasan visi itu berkaitan dengan visi dan misi sekolah. Ada beberapa sekolah bilang, Pak, kok merubah visi di tengah jalan? Bukan. Jadi hanya menyelaraskan saja. Jadi bagian mana yang akan diambil oleh calon guru penggerak terhadap visi dan misi sekolah. Tidak berubah, jadi menyelaraskan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang diskusi ini. Akan banyak diskusi barangkali mau Bapak Ibu
di kegiatan ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Restu. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengar sambutan dari kepala sekolah SDN 1 Dudaden. Pada hari ini, maka dipersilakan. Terima kasih kepada CGP ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Hari ini saya bergabung kelas 4 Bapak Ibu yang saya hormati, Bapaknya satu juga yang saya hormati. Ini saya selaku ini pertama yang bisa bangga dan bisa senang dengan adanya yang disponsori oleh CGP, tentunya itu segala penyampaian nanti pemaparan dari CGP atau dari ibu CGP itu sendiri tidak semuanya tentu belum begitu mendalami daripada oleh karena itu saya terima kasih sekali pada pertemuan hari ini. Tentu pertemuan yang pertama yaitu tentang diseminasi aksi nyata yang kemarin sudah yang dilaksanakan oleh CGP. Dan yang kedua sekarang kembali yaitu tentang pemaparan visi. Pemaparan visi yaitu tentang rangkaian yang di dalamnya itu sendiri. Mungkin Bapak belum begitu memahami tercantumnya visi dan misi. Dulu saya itu membuat visi misi tidak sekedar guru, tidak sekedar waktu yang dimana yaitu dari komite dihadirkan dan para desa juga harus dihadirkan. Karena visi misi itu nantinya akan terakui oleh sekolah itu dan akan dijadikan sebagai wujud atau kenyataan sekolah yang akan dijadikan sekolah itu apa yang di dalamnya ada visinya. Karena itu sebetulnya guru-guru itu harus paham dan harus apa dengan visi sekolah. Jadi harus paham. Kalau pada ibu tidak apa kalau visi sekolah, pada datang dari rumah apa sih kita mau apa visinya. Tapi kalau sudah hafal, oh visi saya itu begini sekolah kita itu. Nah, karena itu nanti bisa dipaparkan oleh dan didampingi oleh itu bahwa kita itu walaupun guru tenang visi-misinya sudah jadi bahkan sudah ditempelkan di sana. Menurut saya ini yang saya belum belajar. Jadi kalau visi itu di sana ada kalimat mewujudkan sekolah. Sekolah diwujudkan atau menjadikan sekolah yang berprestasi. Kalau berprestasi itu bukan visi ya, dari yang misi.
Kalau visi itu adalah mewujudkan atau boleh atau menjadikan sekolah yang sekolah yang nyaman atau asri disebut aman, sentosa, kemudian sentosa, kemudian asri, budaya lingkungan, yaitu yang sudah ada. Itu kita ciptakan apa ini visinya, berbudaya lingkungan yang sehat, yang berpijak kepada lingkungan, berbudayanya. Nah, itu visi sekolah. Dan visi sekolah nanti ada lagi misinya sudah ngambil dari visi itu sebagian. Jadi misinya adalah mewujudkan anak yang berprestasi. Jadi baru mewujudkan anak. Dan kita itu bawa misi dari sekolah, dari rumah itu, pengennya apa ini? Mewujudkan anak yang berprestasi artinya dalam segala bidang, yaitu bidang pendidikannya, yaitu akademiknya ataupun non akademiknya harus dipunyai kita itu niatan. Yaitu namanya misi yang ngambil dari visi itu, ya. Di sana ada misinya yaitu mewujudkan anak peserta didik atau anak sekolah. Baru mewujudkan supaya anak didik kita itu bisa berakhlak mulia, bisa pandai, bisa punya prestasi dan berpijak kepada budaya lingkungan atau budaya yang sesuai dengan sini adanya. Yang di visi kita itu kan berbudaya ada. Saya lewat doa. Jadi harus ada sedikit nyambung dari misi kita itu dari visi. Tapi yang intinya harus mempunyai membawa kita itu, bawa anak harus diwujudkan dengan prestasinya. Prestasi dalam bidang akademiknya banyak, ya, olahraganya maju bagus, alhamdulillah kemarin dapat juara 1 tingkat kabupaten yang mewakili. Itu alhamdulillah, berarti itu sudah mewujudkan menurut misi kita dengan visinya. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti harus punya, jangan misi apa sih misinya nggak hafal semua. Nah itu yang tidak hafal, nah itu berarti Bapak Ibu ya ini udah berangkatnya sekolah dari rumah tuh nggak punya visi dan punya misi, karena visi misi sekolah itu harus dikuasai oleh itu di sini. Walaupun metode nanti akan pecah dengan cara ajaran itu, yaitu tergantung ibu kepandaiannya, ya. Tapi visi-visinya tetap dipunyai, yaitu oleh ibu yang akan selaku guru. Nanti visi-visinya pindah lagi di sekolah lain, itu harus dihafalkan itu sebenarnya di sini. Paling apa saya mau malah bahan malam nanya, saya nggak pernah desan, saya menghafalkan tidak. Saya pernah rapatkannya dulu, hafalkan itu visi-visi supaya guru itu tahu bahwa visinya sekolah, saya sekolah itu tahu ini akan mewujudkan sekolah ini supaya asri, akan mewujudkan anak itu berprestasi, berakhlak mulia dan berpijak kepada lingkungan budaya, ya itu harus dikuasai. Nah kemudian arti daripada itu lembaran-lembaran poin itu harus diteliti, harus ditelaah kita apa. Jangan ya kita sih ya memang Pak Ali kan dibagi itu artinya beda ini nama. Dulu Pak Dede, sekarang Pak Dede sebagai guru senior harus bisa menyampaikan kepada guru yang masih baru, ya. Jadi Bapak Ibu yang nanti itulah yang namanya visi. Boleh tidak misi dirubah? Boleh. Saya baru kepala sekolah di sini, belum pernah merubah visi-misi yang saya baca. Maksudnya yaitu ada perubahan itu kita apa yang dicita-citakan oleh kepala sekolah dulu itu intinya kita berikan intinya sekolah kita tersebut yang bahwa visinya harus mewujudkan atau memajukan, menjadikan sekolah yang benar, yang asli, yang indah, yang nyaman, yang indah dilihatnya, nyaman,
tidak ada sesuatu apapun yang menjadikan kita. Ini dulu ada yang menanyakan asli dulu. Assalamualaikum. Jadi apa namanya gitu Bapak, ya setidaknya mulai sekarang gemenglah ibu-ibu, jangan cuma ditampilkan di sana di gerbang dan di sini-sininya harus dilarang, harus di sekolah kita ini pengennya begini, sekolah kita pengennya begini, kemudian kita sebagai guru bagaimana ke anak misinya gitu ya. Kita bagaimana ke anak, yaitu harus diterapkan sesuai dengan visi. Ya, tujuannya dibaca, oh ya pengen di sekolah begini. Nah, alhamdulillah dengan kehadiran Tuhan yang kedua kali ini didampingi oleh Pak Estu, mudah-mudahan dengan perjalanan Tuhan selama dari CPP lancar, tidak ada sesuatu apapun yang tidak diinginkan, kemudian nanti bisa ditularkan dugaan itu kepada guru-guru, kepada temannya. Kali Tuhan ini langsung daftar dan masuk, saya ucapkan terima kasih. Terus ditularkan kepada ibunya. Jangan pesimis, kita sudah tua Pak Dede. Jangan terus ilmu mah, katanya kan ilmu telah berilmu minal mahdi dalam dia. Ilmu sejak dari ayunan sampai ke yang kubur. Padahal bayar itu yang kubur. Masih menuntut ilmu kemarin naik mobil di kubur. Jadi Bapak Ibu ya tolonglah dalam bentuk visi-visi ini, yaitu kita pahami dan kita lihat. Kemudian visi boleh suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat umpan balik. Impian, cita-cita ya, keinginan kita. Ya. Apa sih? Makanya membuat visi-misi itu tidak sembarang cetusan kepala sekolah, tidak hanya atau cetusan guru-guru, tapi dikumpulkan dulu, kemudian komite, kemudian kepala desa, syukur, kemudian disetujui, oh bagus, nanti akan apa buktinya? Ya sekolah mewujudkan itu, kemudian nanti komite juga harus berjuang sebagaimana keinginan yang dimufakati dalam bentuk visi-misi, yaitu di sekolah. Apa keinginan sekolah? Kita harus dilaksanakan. Ya. Kemudian apa lagi itu? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ya, prakarsa atau kekuatan kita, pemikiran kita itu, perubahan kita itu adalah bagian dari upaya usaha kita untuk mencapai misi, untuk mencapai visi, kemudian dituangkan visi itu ada dalam misi. Ya, itu insya Allah nanti Bapak ya sekarang setelah menonton lewat, jangan takut, itu bukan ujian, bukan dinilai oleh PSTU. Nah, apa yang akan dinilai? Makanya kerjanya ada yang merah juga nggak apa-apa, nggak akan dilaporkan oleh Tuhan. Ini guru saya bertanya belum, kalau yang bisa cita-citanya ya. Jadi itu mau untuk orang-orang itu supaya ada sedikit belajar, yaitu untuk membuat rangkaian visi dan misi. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Tuhan dan mudah-mudahan itu berjalan mulus, tidak ada cekcok, tidak ada pertengkaran. Sini tidak suruh bertengkar, dan penting melaksanakan apa yang nanti dipandu oleh Tuhan, oleh PSTU ya. Dipandu, kalau saya nggak bisa ya dipandu. Makanya apa ya, tinggal nanti kalau perlu ada perubahan SD ini, visi-misinya boleh, selagi itu visi-misinya terjangkau oleh semua kita, nanti kita akan rapat dengan visi-misinya dari sana berubah lagi, boleh. Kalau kita yang penting visi-visi itu terjangkau, usah panjang visinya, yang penting terjangkau oleh
kepikiran oleh gerakan kita nantinya dibantu yaitu kita di sekolah. Itu aja Bapak Ibu yang saya hormati, itu pesan saya, yaitu intinya mah dikuasai visi itu oleh Bapak dan Ibu. Sebenarnya misi itu banyak pisannya, banyak, ada yang 10 apa, nah, ambil aja satunya yang apa enaknya. Nah, belajar saya ucapkan terima kasih kehadirannya Ibu dan insyaallah kalau sekolah tidak bisa menjamin apa-apa ini kalau sekolah ya. Nah, hanya insyaallah Bapak Ibu duduk di sinilah gunakan dengan giginya yang melalui jadi di akhiran tidak berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dalam acara pada pagi ini. Selanjutnya mungkin langsung aja Pak. Bapak Ibu, kita sudah memegang kertas masing-masing ya, isi namanya dan kelas sekolah ya. Di situ saya pandu aja ya, nggak apa-apa ya, biar nggak terlalu pusing gitu. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang apa itu? Kita memimpikan murid-murid yang apa? Boleh diambil dari profil pelajar Pancasila. Ya boleh, misalnya yang pernah kritis boleh, yang beriman bertakwa boleh. Kita memimpikan apa nih terhadap murid-murid kita? Apa enggak? Ya, pertama saya disuruh iman dan bertakwa. Boleh ya, ditulis aja Pak. Ya. Enggak kan? Yang sebanyak-banyaknya. Enggak, ini aja. Oh, iya. Terserah sih. Mau sebanyak-banyaknya boleh, mau singkat padat boleh. Ya. Bertakwa. Boleh beriman, bertakwa, apa? Kita tuh pengen apa nih ke anak-anak kita gitu? Apa yang kita impikan? Ya. Apa yang ya? Ya, boleh. Mau apa aja boleh. Ya kita impikan apa selama ini terhadap anak-anak kita? Boleh satu kalimat, boleh satu kata. Nanti nggak apa-apa ya. Ini coba dari Ibu Titi apa jawabannya? Yang pandai dan bertakwa. Yang pandai dan bertakwa. Siapa lagi? Bu Rika. Berperilaku terpuji, umur, berakhlak kok yang ditulis ya. Yang mulia, Pandai, beriman, tapi apa? Bertakwa, sambil sama ya. Kuis, berarti apa? Berakhlak ya, sama berarti. Berakhlak terima baik. Baik ya. Tahu. Wah, Beriman dan bertakwa. beriman ya. Kureni, Sama. oh bicara, hampir sama ya. Pokoknya kan nggak dikasih kertas. Oh, udah dikasih kertas. Oh iya, nggak apa-apa. gue di bawah itu mau. Ya. Oke, nah ini saya kalau saya memimpikan murid-murid yang lulus dari sekolah ini menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi murid-murid setelah lulus itu bermanfaat bagi banyak orang. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah titik. Ya. Clue. Kalau saya clue-nya itu ada kekurangan kelebihan, kelemahan kekuatan kalau saya. Bahwa setiap anak itu mempunyai apa? Ya, anak itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Tapi barangkali ada
kalimat ayat. Yang murid adalah Kita percaya bahwa murid adalah manusia. Tuhan. Murid adalah Kita percaya bahwa murid adalah sebagai teladan penerus dan cita-cita bangsa. Kasih buat kita. Yang lain. Kalau dengan apa lagi, Pak? tapi kan jadi gabung berhasil. Ini estafet kehidupan. Estafet itu penerus ya. Penerus apa? Ada yang lain? Bu Eti? Hah? Generasi bangsa yang perlu di Generasi bangsa ya? penerus bangsa. Ya? Penerus estafet Yang apa? itu bangsa. Yang apa tadi? Kita percaya bahwa murid adalah Yang apa? Yang apa sih? Yang apa tadi? Generasi bangsa ya? Iya, Generasi bangsa ya? apapun, Toleran. Toleran atau bertanggung jawab atau berprofil Pancasila. Apa lagi? Iya, mana nih? Generasi emas. Ya. Ya, makasih ya. Yang menuju Indonesia Mas. Mas sama kalau bisa mau berlian. Berlian, nanti penerus berlian. Generasi berlian. Saya percaya murid adalah Belum, Bu. Lanjut ke tiga ya? Tiga. Oh, belum? Di sekolah kita mengutamakan murid. Mengutamakan murid. Murid Oh, mengutamakan apa? kedisiplinan, kerapihan, Disiplin. Terus kerapihan, apa? kerapihan, Aktif. Terus aktif, aktif. Terus kreatif. kreatif, efisien, Kritis. kritis mah kok makan. toleransi. Toleransi, bertoleransi. Apa Wak? Wak. Di sekolah kita mengutamakan sikap saling menghormati, Nah. kebersamaan, Udah kopi nawa, berbudaya, masak air biar matang. Hormati. Apa lagi tadi Wak? kebersamaan, dan Bersamaan. mewujudkan sekolah berbudaya lingkungan. Budaya. Tangan dong. Harus buat sakit Tepuk lah. tangan lagi. Woi, mantap. Bukan keras sekali. Komennya nggak bagus. Sudah. Bukan keras. Si Wak tuh langsung pancing. Diam itu, Langsung pancing. Kalau nggak dipancing itu aja. Ya Wak. Udah tua. Yang akan memberikan Kopian lah, kopian. anak-anaknya. Si Wak tuh pakainya ilmu padi. Iya. Air deui eta mah. Ampun Lanjut ya. deui. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah, menurut kita anak-anak kita nih, murid-murid kita itu sadar apa? Sadar akan Sadar akan apa murid-murid itu? Abang, murid kita sadar betul bahwa bahwa Contoh, Belajar,
boleh. Ketawa. Itu sih pemikiran saya. Iya. Uang contek. Ketawa. Ini belum selesai pengumuman. Oh, terus Jadi murid sekolah kita sama itu bahwa murid kita perlu mendapat pengayuman dalam sikap dan adil. Bukan kalau belum selesai. Masih panjang. Tadi menggali. Seruput kopinya, Wak. Harus adanya. Bahwa Apa cara ini? Apa? ilmu yang didapat akan bermanfaat di kemudian hari. Ilmu yang didapat akan Sikap aman. bermanfaat di Harus sering yang lain. sering menghormati sama lain. Kalau di sekolah kita harus mengerti bahwa apa sih? Mau tuh Cemomon apa cemomon? Entar nih, belum nih. Gak dikasih waktu, cerah. Bahwa murid disuruh untuk sadar bahwa dengan belajar dapat menggapai cita-citanya. Dengan belajar. Menggapai cita-citanya. Akan Menggapai cita-citanya. menggapai cita-citanya. Oh sama aja sih bukan ini. Masih apa? Ngopi dulu, Pak. Oh iya. Akhirnya ke sana ya. masak air biar matang. Kayaknya wah udah nyetok dari kopi dulu. Ikan hiu makan tomat. Kelas lain yang sama. Wah, ya, bawa. Ya, murid sekolah kita sadar betul bahwa murid kita perlu mendapat pengayuman dalam sikap yang adil agar siswa tidak merasa Merasa diragukan. merasa dibedakan satu sama lain. Ya mungkin nanti kan banyak yang lain ada di kebanyakan. Mendapat perlakuan yang sama mungkin ya. Kata Bapak mewujudkan anak yang berprestasi. Berprestasi, berakhlak mulia, berakhlak mulia, berpijak pada budaya bangsa. berpijak pada Jadi, Mbak Merisa ini gua di sini. Sudah? Belum itu yang ini kalau sih kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif dengan belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid sehingga guru menuntut murid untuk menggali potensi yang dimilikinya. Karena di kelas ya itu materinya. Ustaz dan warga di sekolah ya. Kemarin Lebih spesifik di kelas, lebih di kelas. Ini kan di sini pertanyaan kita dan warga di sekolah. Sekolah. Tapi nanti kan bukan di KBRI.
Perlu apa saja? Yang mana? Yang terakhir. Sekarang lanjut ya. Yang terakhir ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Nah ini saya lihat pendapatnya. yang terakhir Pak. Kita dan warga kita paham bahwa aset satu bangsa Aset. ya tidak lepas dari regenerasi yang mempunyai vita dan kecerdasan emosional. Ini pasti gini. Mantap, apa Pak? Satu bahasa. Aset satu bangsa tidak lepas dari regenerasi yang mempunyai vita Yang mempunyai vita kecerdasan dan kecerdasan emosional. bahasanya masya Allah. Beda kalau udah banyak pengalaman sih. Gak apa-apa Wak. Ada kita punya pandangan Masak air lah. Cuma lagi yang lain. Itu semua semua. Hah? Belum nih. Aja. Jika anu jadi minum like and subscribe. Kita keluarga di sekolah ini paham benar. Gak apa-apa misalnya ke suasana sekolah, misalnya ke murid. Lingkungan yang bersih akan menciptakan kenyamanan belajar. Nah, apa Kita tuh? paham bahwa lingkungan Kenyamanan? Lingkungan yang seperti akan menciptakan Lingkungan? Apa? yang lingkungan yang bersih akan menciptakan kenyamanan dalam belajar. Menciptakan kenyamanan dalam belajar. belajar. Keberhasilan suatu anak akan membangkitkan. Kita dan warga sekolah itu paham bahwa keberhasilan ya sekolah. Oke, udah selesai? Ya. Ya, udah selesai ya kita menyelesaikan mengisi kalimat rumpang. Nah, setelah mengisi kalimat rumpang ini, tahap selanjutnya adalah menyimpulkan rangkaian kata untuk menjadi sebuah visi. Visi itu impian ya atau tujuan dari sekolah kita atau tujuan dari kalau di kelas mungkin visi kelas, kalau di sekolah jadi visi sekolah. Kalau visi kelas berarti tujuan kelas kita apa, gitu. Visi kita apa di masa depan. Kalau visi sekolah berarti tujuan sekolah kita apa di masa yang akan datangnya tuh. Ya. Nah, dari 1 sampai 6 tadi yang setelah kita isi, kira-kira apakah gitu kalimat yang bisa kita ringkas, kita simpulkan untuk menjadi satu rangkaian kata menjadi sebuah visi. Ini kan cita-cita kita semua nih, 1 sampai 6, ya kan? Cita-cita kita, harapan kita, impian kita ini 1 sampai 6 itu. Oh, kita tuh yang pertama ingin anak-anak itu, murid-murid kita itu berakhlak mulia, berkarakter. Terus yang kedua, ingin juga anak-anak kita itu, murid-murid kita itu menjadi generasi penerus bangsa yang hebat, yang dapat dibanggakan. Kemudian juga ingin anak-anak kita itu, murid-murid kita menjadi anak yang disiplin, kemudian yang bertoleransi, yang berbudaya, yang kreatif, yang kritis, yang aktif, banyak sekali.
kemudian juga dapat mengamalkan ilmunya katanya. Kemudian juga di sini ada apa itu? Ada juga ini sekolah kita itu ingin menjadi sekolah yang di dalamnya itu terdapat lingkungan yang bersih, yang aman, yang nyaman untuk belajar anak-anak. Nah, dari cita-cita kita ini 1 sampai 6 ini kalau diringkas itu kalimatnya seperti apa gitu, menjadi sebuah misi. Visi, oh maaf, sebuah visi. Betul Pak, sebuah visi Pak. Ya, ini pendapat saya. ya, Maksudnya kita sudah memberikan masing-masing pendapat. ya betul. Kalau kita buat suatu rangkaian untuk membuat visi. Waktu saya jalan pertama dia, saya melihat asalkan dari satu di situ di depan ada teks berjalan. Kalau nggak salah sih yang sangat tidak. Nah, mungkin visi tersebut tidak. Jadi asal tidak misalkan inovatif apa. Oh, jadi singkatan gitu ya. Coba saya lupa lagi apakah ini, apakah kepada ada satu inovatif saja. Iya. Kalau saya biasa Iya. Nah, sekarang kita gimana nih? Yang kita kalau misalnya disingkat atau apa ya akronim. ini kan sudah ada kata berakhlak karimah, beriman, dan takwa, bertemu kita disisipkan berbudaya lingkungan. Nah, kalau sudah satu rangkaian itu mungkin kita tidak mendapatkan misi aja ya. Kira-kira apa kira-kira yang disingkat enak, terus dia dapat siswanya dapat mengenal tuh gimana kira-kira. Misalkan apa, kalau kan berhidup masa apa mah. Coba. Kita ambil dulu katanya dulu, kalimatnya dulu, nanti yang nanti ambil. Tapi yang kira-kira ada medik rasanya ya. Jadi dari apa dulu Pak? Nanti ambil tadi yang bertakwa, bagaimana dan agamis. Kata apa misalnya tuh misalkan kepada A agamis, terus misalkan tidak inovatif, terus apalagi misalnya kira-kira disingkat seperti ini. Ya di sini itu nanti gambaran ya sudah mencakup agama ini, sudah mencakup inovasi, Berprestasi. berprestasi nanti disingkat apa gitu. B-nya apa? Berprestasi. Ya kira-kira Kan agamis. kira-kira itu. Agamis, inovatif, kreatif boleh, inovatif, kreatif. A-nya tadi apa? Agamis. Kan agamis dan agama. Inovatif, kreatif. Lagi berprestasi berarti yang lain. Yang pertama kan inovatif berarti bergerak terus kreatif. Ya. Terusnya agamis dan berprestasi. Tadi berprestasi, Berprestasi kita udah banyak prestasi ya. Iya. Apa? Baik berenang, baik berprestasi, beragamis, baiknya. Baik inovatif, apa? Kreatif. Bisa kreatif dan kritis. Dua-duanya baik. Berarti B apa? Tadi beriman takwa, beriman dan bertakwa. B-nya A-nya agamis. I-nya inovatif. A-nya kreatif. Prestasi dan Kita jadi baik yang berakhlak mulia, berakhlak. B-nya berarti B-nya berkait berakhlak karimah tadi katanya. berakhlak. Apa beriman bertakwa? Beriman dan bertakwa dan Pemberian agamis. Ada agamis sama beriman bertakwa kan sama. Ya, agamis kan dari iman bertakwa lah. Gitu. Nah, agamisnya yang dihilangkan itu prestasi yang harus masuk. berprestasi, agamis, Akhirnya berprestasi, agamis, inovatif.
inovatif, kreatif. Baik. Berarti kalau misalkan Kreatifnya kreatif aja, apa kreatif sama kritis? kreatif dan kreativitas kritis bisa. Dua aja nih, dua. Dua ya? Jangan langsung ke bawah semua. Ya. Ikat baik. Berarti ditulis Tapi nggak ada Pancasila memang. ya, berarti dari apa itu tadi? Kebangsaan kayak gini kan? Dari kalimat tumpang ya. Dari kalimat tumpang udah kita simpulkan bahwa apa disebutnya penyelarasan visi Pak? Ya. Ya. Penyelarasan visinya jadi baik. Betul? Ada lagi kata yang lain nih. B-nya apa tadi? Berprestasi. Berakhlak. Berakhlak dulu. Berakhlak dulu Bu. Berakhlak aja dulu. Sebelum berprestasi. Oh, berarti dua ya? Berprestasi, berakhlak dan berprestasi. Baik. Saya tuh pengen tahu berprestasinya di akhir. Udah, sekarang aja. Jadi kan setelah berinovasi berarti kreatif, tapi ada lingkungan bersihnya ada ya, berarti budaya lingkungannya, terus agamanya masuk, baru prestasi terakhirnya. Pasti kata-katanya gimana gitu. Iya. Jadi setelah Jangan baik berarti. Berakhlak dulu. Kalau kita berakhlak, prestasi dapat. Tapi kalau kita berprestasi kita masuk sih ke agamis, Di agamis. berakhlak. betul. Karena kan di gambaran misi ini sih hanya sekedar kira-kira dapat diingat, sesuai dapat Ya sudah, tapi akhirnya berakhlak dan berprestasi bener. Ya, terus agamis, terus misalnya kreatif. Masa? Jangan pakai emang. Prestasi. Apa tadi berakhlak? Berakhlak. Dan berakhlak. Kalau Berakhlak. aktif, misalkan Berakhlak dan berprestasi. berarti prestasi terakhirnya. Tapi makanya F. Nah, prestasi. Berakhlak dan berprestasi. Kayaknya apa? Tapi dia masuk berprestasi dulu. Kayaknya Ya, kalau saya tuh kayaknya kalau prestasi itu akhirnya setelah ada inovasi, setelah ada kreatif, akhirnya dia berprestasi. Nah, prinsipnya seperti itu. ada sikapnya. Singkatnya, Baik. ya nanti dulu cari ini lagi. Nah, kalau tadi kan aknya bisa deh pakai F. Saya kira pertanyaan berprestasi zaman kerja misi ya. Beda prestasi, ada prestasi itu hasil kan? Iya, iya. Bisa ada ini lagi kata lagi aktif sini. Nah, dulu berakhlak dan F-nya berprestasi. F-nya apa? Jangan aja. Ya nggak apa-apa, kita yang melakukan aktif pengapalannya seseorang. Iya kan hanya singkatan. Aktif P-nya berarti pakai P, ya kan? Iya. Ini kan ini kan hanya singkatan kan bukan sesuatu yang dilakukan gitu ya. Bukan kata baku bahasa selesai. Kata baku, iya. Coba Bu kalau Aktif nih. Yang dihapus yang itunya berarti sampainya aja perbandingan. konferensi beda beda atau beda panjang. Panjang. Aktif. Aktif kayak gini. Pakai biasa. Biasa. Iya. Sudah bisa. Iya. Ada apa? Agamis dulu. Aktif. Agamis. Kreatif. Kreatif. Dan kritis aja. Kreatif. Banyak apa? Teladan. Toleransi. Teladan. Kritis. Toleransi kan yang menyangkut saling menghormati, saling
Wah, benar itu. Fix. Ini kalau representasi semuanya. Kalau ini mah nggak ada ininya. Berarti yang mana? Sekolah yang aktif. Yang ini. Yang ini ya? Nah, dari sini bagaimana kita dibuat rangkaian kata. Dibuat rangkaian kata misalnya apa mengimplementasikan, apa mewujudkan gitu. Dengan kata-kata Untuk membuat visinya gitu ya. Ya. Ini dihapus ya. Ini dihapus ya. Yang ini. Berarti yang itu. Siap. Ya lebih mewakili sih kayaknya aktif ya. Lebih mewakili semuanya. Tinggal kita penjabarannya aja. Ini sudah dijabarkan, Ya. tinggal diinikan, tinggal dirangkai menjadi kalimat. Misalkan Ya. ini mau menunjukkan sekolah yang agamis gitu kan. Penjabaran dari misinya barangkali. Nah, Kalau yang ini dari Aan dulu ya, dari Aan dulu. Kalau Aan ya mengimplementasikan, nanti boleh di itu ya, ditulis satu-satu. Ya. Nanti itu dirubah-rubah gitu. Kalau mau nikah udah terlalu lama ya kata itu ya. Ya, Mengimplementasikannya bukan. iya, udah keren. Tujuannya sih sama gitu ya. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Yang melalui. Ini naik-naik ke puncak gunung ya. Ya, saya setuju Bu, udah Bu. Buntu. Generasi yang generasi dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tapi boleh ini baik dulu misalnya ini terlalu pengen dikembangkan lagi misalnya ini nih yang ini aja. Jadi ininya dihapus ini gitu boleh. Gitu. Bisa apa namanya ditambah dikurang gitu. Ini dari saya dari Pak Puja. Masa depan anak mampu mengimplementasikan Merdeka Belajar yang harus melahirkan generasi. Kalau kita mendepannya masa depan anak Masa depan anak mampu mengimplementasikan. Bagaimana kata Pak Puja? Masa depan anak di sini ada masa depan. Kurang sinkron. bersinkron. Ini menjadinya masa depan anak yang mengimplementasikan, bukan sekolah. Iya. Jadi itu lebih spesifik. Ini bukan dikatakan sekolah atau kelas lah. Ya, minimal kalau misalkan apa sih kira-kira masyarakat juga lebih mudah memahami itu. Iya. Ya, bahasanya tuh ya. Kalau mengimplementasikan terlalu Iya, jadi apa itu? Melaksanakan, mewujudkan. Mengaplikasikan. Tapi itu juga udah butuh Bu. Cuma ini dengan fokus pada Kadang-kadang sampai bahasannya terlalu tinggi. ya, kalau implementasi kan saya kira udah hampir udah mengenal. Harus mengenal begitu ya. Harus mengenal. Mungkin implementasi sama dengan penjabaran juga ya. Artinya sama dengan penjabaran. Jangan sampai jadul saja gitu ya. Kalau saya ya, biarkan kalau dia tidak mengerti ya bertanya gitu ya. Biar dia tahu bahwa kata-kata seperti itu memang katanya terlalu tinggi kalau untuk masyarakat ya. Tapi itu juga masyarakat perlu tahu lah bahwa kata itu tidak akan dihidup baik. Ini mudah dihafal nggak sih? Menurut ibu, bapak-bapak kan kalau setidaknya gitu kalau visi itu mudah diingat, mudah dihafal, dan tidak terlalu panjang. Gitu. Udah masuk agamis sih dapat kamu. Udah. Iya. Ini kalau kata saya ini sudah ada semua di profil pelajar Pancasila. Iya.
Nah, divisi aja kalau nggak biasa. Sudah satu ya udah berarti. Ya, ada yang lain, ada aktif, misinya begini. Ini kan ada yang visi ini kan di bawah orang. Saya kira masih kurang satu. Apa kemudian inovasi dalam prestasinya masih kurang masuk ke saya kira. Kreatif, inovatif dalam prestasinya tuh. Misalkan dari firmannya lagi pun mengimplementasikan Merdeka Belajar yang melahirkan generasi yang kreatif, inovatif, dan berprestasi gimana? Nah, itu kan profil pelajar Pancasila kan ada 5 ya, ada 5 dan sudah berakhlak, beriman, itu sih profil pelajar Pancasila itu isinya tuh ini. Oh, berarti sudah kan belum ini, Belum baca. merdeka. Belum kelas 3 ya. Baru mobil 1. Iya, ini masih tema. Iya. Baru tema 1 baru. Atau bagaimana teman-teman? Apakah ada perubahan? Udah ini? Setuju? Ya kalau sudah mencakup dari kata aktif dan penuh. Iya. Jadi si profil pelajar Pancasila itu kan ada 5. Yang ada kesalahan kritis, ada yang kreatif, ada yang apa itu? Gitu, yang berakhlak, beriman, terakhir semuanya. Nah, teman-teman, nah setelah kita apa itu namanya udah menemukan satu kalimat visi, nah selanjutnya kita, nah untuk mewujudkan visi itu bagaimana? Ada yang namanya prakasa perubahan. Prakasa perubahan itu kalau disingkat ya, disingkatnya itu menjadi BARJA. Nah itu untuk langkah-langkah untuk melaksanakan sebuah visi. BARJA. Ada yang namanya BARJA. B-nya itu buat pertanyaan. Kemudian A-nya itu ambil pelajaran. G-nya gali mimpi. J-nya jabarkan rencana. J-nya jabarkan rencana. A-nya atur eksekusi. Nah, di prakasa perubahan ini kita ini dihapus ya dari itu kan? Nah, di sini prakasa perubahannya tadi lihat ke ini ya, lihat ke visi. Lihat ke visi berarti ini ya. Ini, misalnya berarti kita bikin pertanyaannya. Di sini pertanyaan. Kemudian di sini yang namanya jawaban. Ya, sekarang buat pertanyaan untuk yang di B. 5 berarti. Boleh terserah mau berapa pertanyaan aja. Yang di B itu misalnya buat pertanyaan utama. Kalau
misalnya nih, apa yang harus saya lakukan agar murid dapat kalau ini kan ininya Prakasa Perubahannya itu Merdeka Belajarnya itu lebih ke berekspresi ya, kebebasan berekspresi. Kalau 1 kali 2 kali istirahat, 3 kali belajar, 4 kali kumpul. Jadi sekarang semuanya yang masih di luar silakan merapat, yang masih di kelas silakan merapat. Silakan. Yang sudah di lapangan silakan bergerak. Siap. Nah, pertanyaan utama Nah. ribuan pertanyaan utama itu ada yang mau buat kalimat pertanyaan utama di ini nih, ininya ini Prakasa Perubahan ini. Nanti pas sampahnya di dalam ruang sampah ini, buangnya di dalam ruang sampah. Nanti itu bawa bil, bawa gelas, Cara mendidik generasi untuk mengurangi pencemaran sampah plastik. Jadi ini bawa bagaimana cara mendidik generasi yang Pancasila iya, juga lebih jenis yang kasih. Oke, istirahat di tempat ya. Oke, nanti ada bapak polisi, ada mungkin ada sesuatu yang disampaikan. Kalau di saya misalnya apa yang harus saya salah satu mendengarkan bila ada yang sedang saya itu salah satu menghormati menghargai orang lain. Kalau kita lihat perempuan yang takut pada sopan. Baik, siap, ya. Dan untuk selanjutnya silakan kepada polisi. Dari pertanyaan pertama ini kita buatlah list jawabannya. Apa kira-kira jawabannya? Apa yang harus saya lakukan agar murid dapat mengekspresikan dirinya? Biasanya di kelas kalau supaya anak bisa kan biasanya kalau kita nanya gitu suka pada nggak mau gitu ya, nggak mau jawab gitu, atau disuruh maju suka susah gitu. Nah, kita bagaimana caranya nih anak-anak tuh supaya dia mau gitu, mau ke depan, mau menjawab, atau dia bebas berekspresi lah gitu. Apalah kira-kira? Ya kemarin kita yang itu tuh yang waktu pas budaya positif tuh membuat apa? Kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Ya itu yang membuat kesepakatan. Nah, yang keduanya kita itu di kelas itu ini ya, apa sih namanya tuh? Siapa yang berani, siapa yang enggak, kita tahu kan? Nah, itu namanya apa? Kalau kita ini mah bisa sih, ini mah nggak bisa. Apa namanya? Identifikasi ya, mengidentifikasi murid. Mengidentifikasi murid lewat apa biasanya? Mengidentifikasinya bisa dengan kita tanya, jawab, atau bisa dengan kuesioner gitu ya, seperti itu.
sekarang kita terambil pelajaran. Nah, ambil pelajaran. Ambil pelajaran ini tuh kalimat kelanjutan ya. Biasatan dan potensi peluang apa? Nah ini kalau di sini aktivitas apa yang biasanya Masih pertanyaan. ya, ini kan pertanyaan ini Bang ini dibuat pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan. Kita nih kita itu kayak yang merenung gitu. Kita membuat renungan diri, refleksi, gitu, kayak semacam begitu ya, untuk melakukan perubahan. Kemudian nanti dibuat pertanyaan-pertanyaan, nanti kita temukan juga jawabannya, solusinya. Gitu ya, Pak. Ini kita sampai biasanya cerita. Yang biasanya terlihat. Selamat siang. Siang. Oke. Biar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kira-kira nih aktivitas apa yang biasanya terlihat pada murid yang merdeka berekspresi saat proses pembelajaran berlangsung? Biasanya seperti apa? Tindakan kita. Nah, maksudnya gini, tindakan apa, ya, aktivitas apa sehingga ketika proses berlangsung itu murid-murid mau mengekspresikan dirinya. Maksudnya itu kitanya itu KBM-nya seperti apa lah gitu. Saat murid bertanya, saling mengekspresikan pertanyaan anak-anak itu. Ya. Yang mungkin pada saat murid bertanda Ya. Berarti kayak ini ya, kayak memberikan stimulus langsung gitu ya, biar anak itu mau gitu ya, memberikan pengalaman nyata, pengalaman langsung gitu ya. Misalnya kayak kalau belajar tentang apa itu namanya, perubahan musik beda misalnya gitu. Jadi anak itu kan praktek langsung ya, praktek langsung, mungkin seperti itu ya kira-kira. Jangan sampai ada pilih lagi itu yang namanya tinggi, karena itu berbahaya bagi kesehatan adik-adik. Ya, karena itu sudah ada larangan dari Menteri Kesehatan. Jika adik terus mengkonsumsi tinggi tersebut, akan berakibat apa impian kita? akan mengganggu bagian tulang belakang adik-adik. Ya. Tulang belakang itu fungsinya sangat besar bagi adik-adik ya, karena tulang kita tubuh. Ya. Jadi tulang belakang, adik. Nah, kalau dari mimpi itu, ini bayangan kita, murid kita di masa depan itu seperti apa? Ya, pertanyaannya seputar itu, seputar kira-kira nih kalau anak itu yang biasa berekspresi bebas, nanti di masa depan mereka seperti apa? Kayak gitulah. Pertanyaannya itu mungkin bagaimana? Yang kedua, yang
hampir 100% juga ini ya. Nah, kira-kira seperti ini pertanyaannya ya. Bagaimana murid saya di masa depan bila Merdeka Belajar biasa dilakukan dalam proses pembelajaran. Nah, kita tahu mereka hasilnya itu dari mana? Maksudnya murid gini, murid itu udah lulus Bu. Ya bisa juga bisa ya. Dari nilainya itu ya. Murid yang mana dulu? Yang setelah lulus apa yang masih di kelas? Ini kan bagaimana murid saya di masa depan? Atau gini, yang setelah lulus atau kita lihat setahun kemudian atau dan tadinya kan kelas 4 ya, jadi kelas 5. Nah di kelas 5 itu gimana gitu kan? Ada perubahan enggak? Gitu loh, masih ada perubahan enggak atau masih begitu aja? Nah kita tahunya dari apa? Tinggal laporan apa? Iya, secara administrasinya kita dari apa? Dari data anak kan? Iya, dari data anak. Anaknya, oh si Iu baru 8 gitu suka jadi ya. Nah itu, si Iu kan bisa baca, Iu bisa baca misalnya kayak gitu namanya ya. Tanpa adanya Dari pengawasan, data ya, data. jangan menggunakan perhiasan. Maaf ya, Dedek. Apa yang dilakukan? Karena itu akan mengundang seseorang melakukan tindak kejahatan. Jadi bukan apa mengundang ya, Dedek ya. Nah ini 1, 2, 3 ini yang keempat ya. Jabarkan rencana. Nah wah tadi wah. Yang keempat wah. Jabarkan rencana tadi semua buat pertanyaan wah. Bagaimana ya melahirkan? Ya, bagaimana cara melahirkan generasi yang Pancasilais? Bagaimana cara siapa cara kita ya? Iya. Bagaimana? Gimana Pak? Bagaimana cara kita Bagaimana cara melahirkan apa membantu? membantu bisa lah. Ya, membantu murid agar apa Wak? Merdeka berekspresi ya. Tapi ngomong apa tadi? Berprofil Pancasila. Pancasila, generasi yang Pancasilais. Generasi murid agar dapat generasi murid agar dapat menjadi gitu ya. Generasi ini aja Pak ya. Generasi yang berprofil Pancasila. Apa Wak jawabannya Wak? Bagaimana caranya Wak? Bisa terbelah itu tuh apa kegiatan yang tertutup Ini ada yang lain kali kelasnya? yang melaksanakan kegiatan itu setiap hari Jumat. Kali kelas. Apa itu pembiasaan ya? Pembiasaan. Kelasnya siapa di sini? Enggak. Pembiasaan itu Nah, ada yang melakukan itu ya. kebiasaan budaya. Ada itu termasuk kali ini. Terus apalagi Wak? Ya, melakukan berasa. Mungkin anak-anak juga harus ini ya, Itu termasuk kali ini. bisa mengungkapkan cita-citanya, kekurangan kelebihannya. Ya. Ya, ada ya. Ada yang suka meledek temennya enggak? Bagaimana gimana meledeknya? Oh, itu
Tuh, dua. Satu lagi nanti nggak Bu Sini ada deh. Kalau kita nih sebagai gurunya supaya bisa memfasilitasi semua kebutuhan murid berarti apa? Melakukan KBM berdiferensiasi kan? Hah? Yang susah dibantu ya ada. Satu lagi ya, atur eksekusi. Nah, siapa yang akan mengeksekusi? Atur eksekusi itu berarti siapa Ingat nggak? yang Udah ingat nggak? siapa yang dapat Ayo. siapa yang Ucapan ya masalah membantu agar siswa terbiasa waktu sampai perempuan ya berdiferensiasi berekspresi sesuai kebutuhan. Nah, kira-kira nih supaya murid itu bisa berekspresi secara penuh, gitu ya, bebas berekspresi atau bisa anak itu gini deh, bagaimana caranya agar anak-anak itu bisa memiliki profil pelajar Pancasila? Siapa yang bertanggung jawab? Itulah intinya, siapa yang bertanggung jawab? Guru. Terus apa hanya guru? Siswanya juga, apa hanya guru dan siswa? Kepala sekolah, ya? Lingkungan dan orang tua juga itu. Semuanya, ya. Semua. Informasi itu sulit juga. Informasi kita perlu masuk ke kalau ada yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, hari ini setelah yang pertama itu kita mengisi kalimat rumpang, setelah mengisi kalimat rumpang kita membuat visi dan misi, ya, merumuskan visi dan misi. Kemudian setelah visi dan misi kita ke bahasa perubahan. Nah, untuk langkah-langkah untuk melaksanakan visi dan misi itu seperti apa? Nah, kita membuat ini, baca pertanyaan, ininya kita baca, gitu ya. Nah, setelah ini terisi semua, terjawab semua, barulah kita bisa melaksanakan yang namanya visi dan misi. Oke, kita bandingkan ya. Kan yang kita inginkan berarti kan ini ya. Yang kita inginkan visi dan misi ini mengimplementasikan gerakan Merdeka Belajar yang melahirkan generasi dengan profil pelajar Pancasila. Kita bandingkan dengan visi sekolah yang sudah ada. Visi sekolah kita. Visi sekolah kita itu yang di depan, mewujudkan sekolah berprestasi yang berbasis lingkungan sehat. Kira-kira apakah sama? Ini keinginan kita sekarang, ya, keinginan kita sekarang, cita-cita kita sekarang, sekolah kita itu ingin seperti apa dengan visi sekolah yang sudah ada. Apakah sama tapi hanya kalimatnya aja yang berbeda tapi tujuannya sama, ataukah memang benar-benar tidak sama? Visi sekolah kita ya, mewujudkan sekolah berprestasi yang berbasis lingkungan sehat. Mewujudkan di sini aja, mewujudkan sekolah yang berprestasi yang berbasis
Ini rumusan kita hari ini. Nah, kira-kira keinginan kita yang sekarang dengan visi yang lama selaras atau tidak. Tapi bisa jadi kalimatnya aja yang berbeda, tapi tujuannya sama. Ini kan sama-sama berprestasi, ya kan? Berprestasi. Tadi juga kan yang di aktif itu ada kan berprestasi ya? Berarti sama kan? Sama. Lingkungan sehat. Tadi juga kan ada di termasuk tidak di profil Pancasila. Mungkin maksudnya ke apa gitu? Yang agamis mungkin kan lingkungan sehat, ya. Beriman dan berakhlak, ya. Mungkin bisa gitu. Mungkin kalau ini lebih terperinci, kalau ini lebih global. Cuma ini penekanannya kalau berprestasi dan berbasis lingkungan. Ya. Jadi kalau untuk agama iya belum termasuk. Belum kalau lengkap sih belum lengkapnya karena kata kuncinya juga berprestasi sama Lingkungan sehat. kalau lingkungan belum dapat terus prestasi dan ada untuk agama dan ya Berarti itu termasuk ya sudah dicantumkan ya. Mungkin nanti jadi bahan masukan ya Pak ya. Jadi bahan masukan untuk warga sekolah SDN 1 Brawijaya, untuk kepala sekolah, untuk komite, untuk orang tua, mungkin juga dan nanti untuk kita semua sebagai bahan masukan bahwa visi yang lama itu ada yang harus diperbaharui dengan cita-cita kita yang sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini saja. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, penguatan. berbagi dan saya garis bawahi, saya senang karena tidak tegang tadi ada sesi yang memang membuat saya merasa karena di beberapa sekolah lain ada yang belum ini serius tapi santai jadi dapat menang semua. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin Jadi kami juga mohon maaf. Kayak yang dianggap bergurau saja. Maksudnya memang ada kata-kata. tapi ada hasilnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih semuanya. Yang berbasis lingkungan sehat. Kira-kira apakah sama? Ini keinginan kita sekarang, ya. Keinginan kita sekarang, cita-cita kita sekarang, sekolah kita itu ingin seperti apa? Dengan visi sekolah yang sudah ada. Apakah sama, tapi hanya kalimatnya aja yang berbeda, tapi tujuannya sama? Ataukah memang benar-benar tidak sama? Visi sekolah kita ya, mewujudkan sekolah berprestasi yang berbasis lingkungan sehat. Mewujudkan di sini aja. Mewujudkan sekolah yang berprestasi yang berbasis nah ini visi kita yang dulu yang sedang yang bertahun-tahun berjalan. Ini rumusan kita hari ini. Nah, kira-kira keinginan kita yang sekarang dengan visi yang lama selaras atau tidak. Tapi bisa jadi kalimatnya aja yang berbeda, tapi tujuannya sama.
Ini kan sama-sama berprestasi, ya kan? Iya. Berprestasi. Tadi juga kan yang di aktif itu ada kan berprestasi ya? Berarti sama kan? Sama. Lingkungan sehat. Tadi juga kan ada di termasuk tidak di profil Pancasila. Mungkin maksudnya ke apa gitu? Yang agamis mungkin kan lingkungan sehat. Ya. Beriman dan berakhlak. Ya. Mungkin bisa gitu. Mungkin kalau ini lebih terperinci, kalau ini lebih global. Cuma ini pendekatannya bahwa berprestasi dan berbasis lingkungan. Ya. Jadi kalau untuk agama iya belum termasuk. Masuk ke agama ini Ya, belum kalau lengkap sih belum lengkapnya karena Ya. kata kuncinya cuma berprestasi sama lingkungan sehat. Kalau lingkungan belum udah bagus lingkungan prestasi dan ada untuk agama dan ya Berarti itu termasuk ya. Sudah dicantumkan Ya. Mungkin nanti jadi bahan masukan ya Pak ya. Jadi bahan masukan untuk warga sekolah SDN 1 Jaya untuk kepala sekolah, untuk komite, untuk orang tua, mungkin juga dan untuk kita semua sebagai bahan masukan bahwa visi yang lama itu ada yang harus diperbaharui dengan cita-cita kita yang sekarang ini. Ya. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini saja. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, penguatan. Sudah berbagi dan saya garis bawahi, saya senang karena tidak tegang tadi ada sesi yang memang membuat saya penasaran. Ya, kan di beberapa sekolah lain ada yang berbuat ini serius tapi santai. Jadi kan jadi dapat menang semua. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin Jadi kami juga mohon maaf. Kayak yang dianggap bergurau saja, maaf saja memang tidak tapi ada hasilnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih semuanya. Ya. Aduh.